البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-234 dari surat Al-Baqarah. Yaitu mengenai keadaan seorang istri manakala ditinggal mati suaminya. Apakah ada masa iddah bagi wanita tersebut ataukah tidak? Rinciannya sudah kami sebutkan secara globalnya, barakallahu fikum. Manakala wanita tersebut ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Namun jika istri tersebut ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan orang-orang yang mereka telah meninggal dunia di antara kalian, kemudian mereka meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri tersebut menunggu, maksudnya masa iddah ya, diri-diri mereka, maksudnya menunggu, jangan nikah dulu gitu ya, menunggu diri-diri mereka arba'ata ashhuri wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ini manakala tidak hamil ya. Nah, karena kalau hamil, nah barakallahu fikum, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Dan para wanita yang hamil maka masa iddahnya hingga para wanita tersebut meletakkan kandungannya, maksudnya hingga melahirkan. Apa maksudnya ya? Nah, mau diceraikan, mau dalam keadaan diceraikan suaminya ataupun ditinggal mati suaminya, kalau dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, barakallahu fikum. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kemudian apabila telah selesai masa iddahnya, dalam artian 4 bulan 10 hari tersebut, maka tidak ada masalah bagi kalian semuanya, maksudnya para wali wanita tersebut, untuk apa? Membiarkan mereka keluar dan istilahnya berhias kembali dan mau misalkan menikah kembali. Paham ya? Karena ketika masa iddah tersebut dilarang apa? Dilarang berhias, dilarang keluar rumah. Nah, barakallahu fikum, karena keluar rumah tersebut dikhawatirkan ada kecurigaan berzina. Paham ya? Oleh karena itu memang sangat ketat sekali penjagaan terhadap para wanita. Nah, barakallahu fikum. Karena memang dahulu sebelum turun ayat hijab, para wanita itu bebas. Dalam artian mau bertemu dengan lelaki yang mahramnya ataupun bukan mahramnya, ajnabi maupun ajnabiyah, itu enggak masalah. Namun ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ayat hijab, langsung mereka semuanya menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ada yang di antara mereka enggak punya jilbab, dikasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya bagaimana caranya tertutup. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh mereka. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Itu tujuannya. Yang demikian itu mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Coba bayangkan, para wanita yang berhijab syar'i. Mana ada orang yang berani mengganggu? Biasanya jarang sekali dan takut. Wah, jangan-jangan ninja, ya enggak? Misalkan ya, bercadar. Wah, ini jangan-jangan teroris. Nah, takut ganggu, takut. Tapi kalau pakaian seksi bagaimana? Namanya, pakaiannya berpakaian tapi telanjang, dalam artian menampakkan postur tubuhnya atau memakai pakaian yang transparan misalnya, pasti banyak yang ganggu. Nah, dan mudah dikenal. Coba kalau tidak percaya misalnya di kampung, itu bisa dikatakan yang bercadar berapa orang? Mungkin beberapa orang saja. Orang tanya, tahu nggak rumahnya Sepulana? Sepulana yang mana ya? Itu loh yang bercadar. Oh, itu rumahnya sana. Paham ya? Mudah dikenal juga di situ. Paham ya? Dalam artian tidak diganggu dan juga mudah dikenal. Allahul musta'an. Yang jelas, barakallahu fikum hafizakumullah. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai hukum memakai cadar, Syekh Al-Albani mengatakan tidak sampai tingkatan wajib, namun pendapat yang rajih wallahu alam hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang barakallahu fikum sering kita dengar, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidaklah sesuatu itu sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, atau tidaklah sebuah kewajiban sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Maksudnya, manakala seorang wanita menghindarkan diri dari fitnah tidak sempurna kecuali harus menutup wajahnya, maka menutup wajah hukumnya wajib. Karena pusat fitnah bagi wanita itu, lelaki tertarik dengan wanita itu bukan apa? Bukan sikunya, bukan apa? Bukan pula kakinya, tapi wajahnya. Paham maksudnya ini ya? Oleh karena itu menutup wajah hukumnya wajib, karena kalau seandainya tidak ditutup untuk menghindarkan diri dari fitnah atau untuk tidak memfitnah kaum lelaki, kurang sempurna. Paham ya? Berdalilkan dengan tadi itu, barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Barakallahu fikum, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Menghindarkan diri dari fitnah, menghindarkan diri agar tidak memfitnah kaum lelaki, tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajahnya, maka menutup wajah hukumnya apa? Wajib. Barakallahu fikum, itu dalil yang sangat kuat sekali, dan juga barakallahu fikum dikuatkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, itu pendapat beliau dan istihad beliau. Dan ada pun prakteknya, barakallahu fikum hafizakumullah, wallahu alam, istri-istri beliau dan juga anak-anak beliau itu pun berdasarkan kabar yang akurat mereka bercadar. Paham ya? Walaupun beliau menguatkan tidak sampai tingkatan wajib. Allahul musta'an. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kenapa kok mudah dikenal dan yang semisalnya sebagai faedah saja? Karena waktu itu mereka memang identiknya menggunakan pakaian-pakaian itu yang warnanya gelap. Barakallahu fikum. Sehingga dipermisalkan seakan-akan mereka adalah barakallahu fikum burung gagak yang hitam. Paham ya? Pakaian gelap. Jadi upayakan semaksimal mungkin, barakallahu fikum hafizakumullah, ahlus sunnah wal jamaah, walaupun tingkatannya tidak sampai larangan, namun berupaya untuk mencari bagi istri-istri mereka atau anak-anak perempuan mereka, barakallahu fikum, pakaian yang syar'i yang warnanya warna gelap, agar tidak memfitnah kaum lelaki. Karena fitnah yang paling dahsyat yang melanda kaum lelaki adalah fitnah wanita. Datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadisnya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, kalau membelikan pakaian untuk istri-istri kita atau untuk anak perempuan kita, cari warna gelap. Hitam, kemudian misalkan biru gelap, biru yang tua istilahnya, coklat tua. Jangan mencarikan yang warna-warni. Kata sebagian mereka, yang penting kan bercadar walaupun warna-warni. Bukan itu yang penting. Yang penting bisa enggak menjaga fitnah dan menghindarkan diri dari fitnah. Innas sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang
dijauhkan diri dari fitnah, bukan menjerumuskan. Bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi sangat disayangkan ya kalau misalkan mereka bermudah-mudahan, kan enggak ada larangannya. Yang penting kan pakai cadar, bukan itu yang penting. Yang penting na'am, paham ya? Yang penting itu mencocoki syariat dan bisa menghindarkan diri dari fitnah. Nah, sekarang kalau misalkan antum melihat wanita akhwat misalkan. Contoh aja ya, memakai cadar tapi warnanya jambon atau warnanya istilahnya merah muda. Kira-kira ada unsur tertarik enggak antum untuk melihatnya? Maksudnya melihat warnanya itu loh. Secara tabiat. Enggak, istilahnya kalau identik normalnya barakallahu fikum. Nah, kalau hitam itu warna yang istilahnya orang itu jarang sekali orang berpaling pandangannya kepadanya. Tapi kalau warna-warna yang istilahnya warna apa istilahnya? Warna yang apa istilahnya? Bukan istilahnya warna apa istilahnya? Warna yang ya, yang bercorak atau warna yang istilahnya merah muda atau hijau muda atau putih misalnya, itu masih bisa apa? Memalingkan pandangan lelaki itu kepada warna-warna tersebut. Oleh karena itu upayakan mencari warna yang gelap. Nah, ini bukan sampai tingkatan yang haram, cuman ini dalam rangka menjaga apa? Agar tidak terfitnah dan juga tidak membuat fitnah. Karena wanita keluar rumah itu ketika bercadar tujuannya bukan berhias, tapi untuk menghindarkan diri dari fitnah. Tapi kalau dia masih memilih warna-warni, berarti ada unsur niatnya itu masih berhias. Karena biar warna-warni menarik dan semisalnya, itu berarti ada unsur biasa, akan apa berhias di luar rumah. Tapi tujuan kenapa kok mereka para ulama menganjurkan warna yang gelap barakallahu fikum? Karena warna gelap itu identiknya dia warna yang tidak menarik gitu loh istilahnya. Paham ya? Sehingga tidak ada unsur na'am barakallahu fikum berhias. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau ketika ditanya bagaimana hukum para pakaian para akhwat yang mereka bercorak dalam artinya itu hitam tapi ada ukir-ukiran bunganya atau ini dan itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mengatakan ahsan hindari yang seperti itu. Karena masih apa? Masih bisa memalingkan pandangan lelaki kepada warna-warna atau pada corak tersebut. Jadi bagaimana yang paling terbaik? Yang paling terbaik semakin jauh dari fitnah semakin bagus. Namanya warna gelap yang tidak ada coraknya. Nah, mau coklat-coklat yang tua, mau biru-biru yang tua. Nah, mau hitam lebih bagus lagi. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, itu sekedar gambaran globalnya mengenai bahwasannya apa? Nah, para wanita ketika diceraikan atau ditinggal mati suaminya di masa-masa iddah tersebut dilarang untuk berhias dan dilarang untuk apa? Keluar rumah. Nah, barakallahu fikum, kecuali darurat. Nah, keluar rumahnya kecuali darurat ya. Kita lihat sini. Naam, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui secara detail terhadap apa yang kalian lakukan. Khabir itu benar-benar Allah taala mengetahui perkara yang sangat detail. Sangat kecil pun tahu. Kalau alim, Allah taala zat yang Maha mengetahui jelas. Tapi al-khabir itu lebih detail lagi. Paham ya? Lebih detail lagi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah walladzina yamutuna minkum wa yatrukuna zawjatin ba'dahum. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan kemudian mereka meninggalkan istri-istri setelah mereka, yajibu alaihinna al-intidharu bi anfusihinna muddata arba'ati ashhur wa 'ashrata ayyam. Nah, wajib bagi para wanita tersebut untuk menunggu diri-diri mereka, menahan enggak nikah itu selama kapan? Selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. La yakhrujna min manzil zawjiyah. Tidak boleh mereka itu keluar dari rumah apa? Nah, dari rumahnya. Wala yatazayyanna, dan tidak boleh juga mereka berhias. Wala yatazawwajna, dan tidak boleh nikah juga. Fa idan tahatil muddatu al-madhkuratu, maka apabila telah selesai atau habis masa iddahnya, fala isma 'alaikum ya awliya'an nisa, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali para wanita tersebut, wahai para wali wanita tersebut, fima yaf'alna min anfusihinna minal khuruj. Nah, terhadap apa yang mereka lakukan berupa keluar rumah karena kebutuhan tadi. Ya. Naam, wa tazayyun, dan berhias lagi. Waz-zawaj 'ala wajhil muqarrar syar'an, dan juga menikah sesuai dengan sisi yang ditetapkan secara syariat. Nah, enggak masalah, enggak ada dosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala khabirun bi a'malikum zahiruha wa batinuha. Wallahu subhanahu wa ta'ala khabirun bi a'malikum zahiriha wa batiniha wa sayujazikum 'alaiha.
Dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap amalan-amalan kalian yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kalian terhadap amalan-amalan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya jika amalannya baik balasannya pun juga baik, namun jika amalannya jelek balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kemudian juga besar kecilnya balasan tergantung dengan apa? Tergantung dengan ujian yang dia dapatkan ketika dia mengamalkan amalan ketaatan tersebut. Inna 'idzamal jazaa' ma 'idzabil bala, kata Rasulullah. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian yang dia dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, mengenai barakallahu fikum wa hafizakumullah, mengenai juga masih berkaitan masalah perceraian atau masalah pernikahan. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena nanti ini berkaitan masalah tolak yang tolaknya tolak bain. Tolak bain itu tolak yang apa? Maksudnya tolak yang harus pisah ya. Harus pisah, suami tersebut tidak bisa balik lagi pada istrinya kecuali dengan cara terus barakallahu fikum, kecuali kalau istri tadi sudah menikah lagi kemudian diceraikan sama suaminya yang kedua tersebut, baru bisa balik kepada yang pertama. Itu pun setelah apa? Enggak, maksudnya bisa balik lagi kepada suami yang pertama itu pun setelah masa iddah selesai. Paham ya? Setelah iddah selesai dulu, enggak langsung tergesa-gesa. Paham ya? Maksudnya diceraikan dengan suami yang kedua itu. Paham ya? Itu pun prosesnya apa? Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Paham ya? Itu pun setelah itu enggak langsung nikah dengan suami yang pertama lagi, masih masa iddah. Ya enggak? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi masalah perceraian sudah kami jelaskan ya. Kalau wanitanya wanita yang sudah tidak haid, tidak bisa dalam artian menopause gitu ya, sudah enggak haid lagi. Barakallahu fikum, atau wanita yang belum haid, paham ya? Masih kecil istilahnya, itu nanti masa iddahnya 3 bulan. Paham ya? Kemudian wanita yang normal dalam artian sudah haid dan masih barakallahu fikum hafizakumullah, intinya masih bisa haid dan suci dan semisalnya, maka sudah kami jelaskan kalau ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya kalau dalam keadaan dia tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan, masing-masing perceraian tolak barakallahu fikum, tolak yang pertama atau yang kedua masa iddahnya 3 kali suci. Kan itu. Barakallahu fikum, itu kalau diceraikan. Tapi kalau untuk masalah diceraikan ataukah ditinggal mati suaminya, kemudian istri dalam keadaan apa? Hamil, masa iddahnya melahirkan, sampai melahirkan. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Cukup sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.